Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Day Shift. Film ini dirilis tahun 2022 yang menceritakan tentang seorang pemburu vampir yang harus melawan ribuan vampir untuk menyelamatkan keluarganya. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota yang bernama Valley di bagian Los Angeles. Terjadi sebuah ledakan kasus perubahan manusia menjadi vampir. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk membasmi para vampir tersebut yang ingin menguasai dunia. Kita akan diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Bud. Dia memiliki profesi sebagai pembersih kolam renang rumahan. Di balik itu semua, dia memiliki pekerjaan sampingan yaitu memburu para vampir. Suatu hari, Bud memasuki sebuah rumah kosong. Ia lalu masuk ke dalam rumah dengan membawa shotgun serta menyiapkan kawat perak sebagai jebakan. Benar saja satu vampir yang sudah tua datang menghampirinya. Namun tubuh dari vampir itu dapat bergenerasi. Akhirnya, Bud berhasil membunuh vampir itu dengan memenggal kepalanya. Setelah semua vampir itu tewas, ia lalu mengambil gigi taring milik para vampir itu. Gigi taring vampir bisa ditukar dengan uang kepada para kolektor. Bud lalu pulang dan mandi dengan bubuk kuning untuk menghilangkan bau vampir yang ia bunuh, sehingga vampir lain tidak bisa melacaknya. Di lain sisi, seorang bos vampir bernama Audrey menghukum anak buahnya akibat lalai dalam tugasnya. Kembali pada Bud yang menjemput anaknya di sekolah yang bernama Paige. Terlihat Bud yang sangat sayang dengan putrinya itu. Ia akhirnya sampai di rumah mantan istrinya yang bernama Jacqueline. Di sana Jacqueline memberitahu bahwa ia akan pindah ke rumah ibunya karena rumah ini akan dijual untuk memulai hidup baru. Hal ini disebabkan karena Jacqueline tidak bisa membiayai hidupnya di sana. Namun Bud tidak bisa berpisah dengan putrinya. Ia berjanji akan segera mendapatkan uang untuk membiayai hidup mereka. Bud lalu pergi ke tempat kolektor taring vampir yang bernama Troy. Dia menawarkan beberapa taring hasil berburunya tadi. Sayangnya Troy memberikan harga murah untuk taring yang didapatkan oleh Bud. Bud kecewa mendengarnya. Troy lalu menyarankan Bud untuk menjual taring itu kepada organisasi pemburu vampir. Troy hanya tertarik dengan sepatu Jordan dan pistol milik Bud. Dengan terpaksa, Bud menjual itu semua demi keluarganya. Di lain tempat, Audrey melihat keluarganya sudah tewas mengenaskan. Anak buahnya menemukan sebuah serpian kaca yang terdapat bekas darah milik Bud. Audrey lalu menyuruh semua anak buahnya untuk mencari orang itu. Keesokan harinya, Bud bertemu dengan teman lamanya yaitu Big John. Ia berniat untuk bergabung kembali dengan organisasi pemburu vampir agar memiliki cukup uang untuk membiayai hidup keluarganya. Big John kembali mempertemukan bos organisasi itu yang bernama Seeger. Di sana Seeger tidak mau menerima kembali Bud karena Bud selalu melanggar peraturan dan sering membuat kekacauan. John meminta agar Bud dapat satu kesempatan lagi bekerja di sana karena Seeger terus dibujuk oleh John. Mau tidak mau ia akan memberikan satu kesempatan lagi kepada Bud. Namun Bud hanya diberikan tugas pada shift siang untuk memburu vampir. Dan jika Bud melakukan pelanggaran satu kali saja, maka ia akan dipecat dan diusir dari sana. Setelah itu, Bud menjual gigi taring vampirnya. Namun uang yang ia dapatkan harus dipotong biaya admin dan pendaftarannya menjadi anggota pemburu vampir. Mendadak Seeger datang dan menunjuk pegawai yang bernama Seth untuk mengawasi kelakuan dari Bud.
jika terjadi pelanggaran. Seth protes kepada Seeger karena dia tidak mau kerja di lapangan dan hanya ingin di kantor saja. Ternyata Seeger ingin Seth yang taat aturan mencatat pelanggaran dari tindakan Booth selama memburu vampir, sehingga Seeger memiliki alasan untuk memecat Booth. Akhirnya Seth pun setuju. Keesokannya Booth dan Seth memulai aksi mereka. Di sana Booth menjelaskan bahwa vampir di film ini sangat suka meminum darah binatang. Vampir hanya menggigit manusia untuk dijadikan sebagai vampir yang baru dan mereka tidak bisa berkembang biak. Booth menyuruh Seth untuk diam di mobil, sedangkan dirinya akan membantai para vampir itu sendirian. Di saat Booth mengira bahwa semuanya telah usai, mendadak satu vampir menyerangnya dan membuatnya kewalahan. Sementara itu di luar, Seth disuruh Seeger untuk terus mengawasi Booth dari dekat. Ketika Seth masuk ke dalam, ia sangat terkejut melihat vampir yang menyerang Booth. Seth lalu memberikan shotgun milik Booth untuk menghabisi para vampir itu. Tak disangka, Seth sampai mengompol karena ketakutan melihat vampir. Di lain sisi, Audrey mendatangi kediaman Troy. Dia menanyakan siapa orang yang telah memberikan gigi taring keluarganya. Troy tidak mau menjawabnya. Hal itu membuat Audrey murka dan mulai menyiksa Troy hingga tewas. Kembali pada Booth yang menyuruh Seth untuk mandi menggunakan bubuk kuning agar baunya tidak dicium vampir. Saat kembali masuk ke dalam mobil, Booth melihat buku laporan milik Seth yang menuliskan semua pelanggaran yang dilakukan Booth hari ini. Pada malamnya, Booth bertemu dengan tetangganya yang bernama Heather. Di sana mereka sempat berbincang sebentar. Keesokannya, Booth memarahi Seth karena tidak mempercayainya. Ia berharap Seth bisa memberikan kesempatan dalam seminggu untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu bekerja sesuai aturan. Sebelum itu, Booth dan Seth mampir ke toko milik Troy untuk membeli persediaan. Mereka terkejut melihat toko itu yang sudah hancur berantakan. Bahkan terdapat gigi milik Troy yang menyebutkan nama Booth. Awalnya Seth ingin melaporkan hal ini kepada Seeger, namun Booth melarangnya karena ia pasti akan dipecat. Ia lalu menjelaskan kondisi keluarganya yang sekarang, dan hal ini membuat Seth menjadi iba. Mereka lalu bergegas pergi dari sana. Pada malam harinya, Booth melihat Heather yang bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Pagi harinya, Booth dan Seth pergi ke perumahan milik Audrey. Mereka mencurigai bahwa di tempat itu terdapat vampir. Tak disangka, mereka bertemu dengan Nazarian bersaudara, pemburu vampir yang terkenal. Mereka sepakat untuk bekerja sama memburu vampir di tempat itu dan akan membagi hasilnya dengan adil. Seth yang melihat Nazarian sangat senang karena ia sangat mengidolakan mereka. Mereka lalu bersiap untuk menghabisi para vampir di rumah itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah rumah dan membantai habis para vampir yang ada di sana. Kecuali Seth yang tak bisa melakukan apa-apa. It's a hive. What? Pick up the safety. Oh, come on! What do I do? Shut mouthwash, baby. Piss your pants. Setelah semua kondisi dirasa aman, ternyata masih ada satu vampir yang kabur dari tempat itu. Tak disangka vampir itu tahan terhadap sinar matahari. Booth memberitahu bahwa vampir sekarang sudah memiliki tabir surya. Setelah itu, Booth mengantarkan putrinya ke pesta ulang tahun yang diadakan teman anaknya. Mendadak, Booth mendapatkan ancaman dari Audrey bahwa dia akan membunuh istri dan anaknya. Hal ini membuat Booth terkejut lalu membawa Paige pergi dari pesta tersebut.
Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Just don't tell your mother. Sesampainya di rumah, Booth terkejut karena melihat istrinya sudah disandra. Begitu juga dengan Seth yang sudah digigit vampir. Jacqueline bingung dengan apa yang terjadi dan meminta Booth untuk menjelaskannya. Akhirnya Booth jujur kepada Jacqueline bahwa pekerjaannya selama ini adalah pemburu vampir. Alasan Audrey menyandra keluarganya karena Booth sudah membunuh keluarga Audrey. Jacqueline merasa ketakutan mendengar hal itu. Audrey lalu membawa Paige untuk menjadikan vampir beserta Jacqueline. Sedangkan Booth dibuat pingsan agar dimakan oleh Seth yang sebentar lagi akan berubah menjadi vampir. Beberapa saat kemudian, Booth dan Seth bangun secara bersamaan. Di sana Seth terkejut karena ia sudah menjadi vampir. Benar saja, Seth memiliki rasa haus darah dan menyerang Booth. Anehnya, Seth dapat memasang kembali lehernya. Di sana Booth menyuruh Seth untuk mengendalikan dirinya. Mereka lalu pergi dari rumah itu. Booth kesal dengan Heather yang sudah memberitahu kelemahan Booth kepada Audrey. Heather menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukannya. Hal ini disebabkan Booth yang sudah membunuh putri dari Audrey. Dahulu saat Audrey berubah menjadi vampir, ia meninggalkan putrinya. Dan saat anaknya sudah tua, ia mengubahnya menjadi vampir agar hidup lebih lama. Namun Booth malah membunuhnya. Mendadak Seth pingsan karena tidak mendapatkan darah. Heather yang ternyata seorang vampir lalu memberikan darah kepada Seth agar ia pulih kembali. Di sana Heather memberitahu bahwa Audrey akan mengubah semua penduduk kota menjadi vampir agar mau tunduk kepadanya. Mereka sepakat akan menghentikan hal itu. Di lain sisi, keluarga Booth dibawa ke sebuah kuil yang ada di bawah tanah. Tak lama kemudian, Booth dan kawan-kawan sedang bertarung bersama anak buah dari Audrey. Namun mereka semua kewalahan karena kalah jumlah. Hingga datang Big John membawa senjata mematikan dan membantai habis anak buah Audrey. This one actually hurts shit. Black Cowboy. Ternyata Seth yang telah menghubungi Big John agar datang ke sana membantu mereka semua. Mereka lalu membagi tugas masing-masing, di mana Seth dan Heather akan membunuh para penjaga, sedangkan Booth dan Big John akan masuk untuk menyelamatkan Sandra. Di lain sisi, Audrey merasakan kedatangan Booth. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Booth. Kembali pada Big John dan Booth, di mana mereka menemukan tabir surya di tempat itu, yang ternyata Audrey sudah memproduksinya agar vampir bisa tahan dari sinar matahari. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia dan melawan ratusan vampir yang ada di dalam. Big John yang lengah akhirnya tergigit vampir. Dia lalu mengorbankan dirinya agar Booth bisa menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Big John akan menghabisi para vampir yang mulai berdatangan. Terlihat Big John yang kehabisan peluru lalu meledakkan dirinya. Di lain sisi, Booth harus menghadapi pengawal Audrey. Mendadak dari atas, Seth dan Heather datang. Mereka menyuruh Booth untuk pergi menyelamatkan keluarganya. Sementara mereka akan melawan pengawal Audrey. Akhirnya Booth dan Audrey pun baku hantam. Audrey yang memiliki kecepatan sangat tinggi membuat Booth kewalahan. Saat Audrey ingin membunuh Booth, Jacqueline menyelamatkannya. Sementara itu pengawal Audrey sudah berhasil dihabisi oleh Seth dan Heather. Kembali pada Audrey yang kesal dengan Jacqueline. Saat ia hendak membunuhnya, Booth lalu menembak Audrey dengan peluru perak. Namun Audrey tak merasakan apapun.
Ia berlari dengan kencang ke arah Booth. Tanpa ia sadari, lehernya sudah terpotong kawat perak yang sudah dipasang Booth sebelumnya. Akhirnya Audrey pun tewas. Booth berhasil menyelamatkan keluarganya dan memperbaiki hubungannya dengan Jacqueline. Saat semuanya sudah usai, Seeger datang dan memarahi Booth karena sudah melanggar banyak sekali peraturan. Namun Seth bisa membantah semua omongan Seeger. Alhasil Booth tidak jadi dipecat dan Seth sekarang lebih senang kerja di lapangan bersama Booth. Di akhir film diperlihatkan bahwa Big John masih hidup. Dan film pun berakhir.